Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang penilaian antarmuka pengguna web Psikoko PKL 60. Sebelumnya, kami perkenalkan diri dulu. Kami dari kelompok yang beranggotakan Maudi Insantania, dan saya Muhammad Yasin Fidian, Rifki Naratama Susanto, dan Rifa Adli Zil Ikrom. Konten atau poin penting yang akan kita bahas ialah metode dalam melakukan penilaian terhadap web Psikoko, lalu bentuk kuesioner yang digunakan dalam pengumpulan data, serta hasil dari pengumpulan data. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rifka. Yang pertama adalah metode dalam melakukan penilaian terhadap web Psikoko. Kami dalam kesempatan ini menggunakan metode Questionnaire of User Interface Satisfaction atau disingkat QUIS, yang mana QUIS merupakan alat untuk mengukur subjektivitas pengguna mengenai interaksi manusia dan komputer. Alasan kami menggunakan kuesioner karena 1. Hasil dari kuesioner sudah teruji untuk populasi mahasiswa sampai profesional. Dan yang kedua, kuesioner sudah terbukti valid dan reliable. Selanjutnya adalah kuesioner akan dijelaskan oleh Momti. Ya, untuk kuesioner yang digunakan dalam pengumpulan data. Selanjutnya, jadi kuis ini ada 5 blok pertanyaan, di mana setiap pertanyaannya itu merupakan skala Likert 0 sampai 9. Ini adalah blok pertama mengenai reaksi keseluruhan terhadap software. Pertanyaan yang ditanyakan itu seperti baik atau buruknya, apakah mengecewakan atau memuaskan, apakah dayanya memadai atau tidak, apakah membosankan atau menarik, dan apakah kaku atau fleksibel. Ya. Pada blok kedua mengenai layar, pertanyaannya yang pertama, yaitu apakah karakter pada layar komputer sulit dibaca atau mudah dibaca? Lalu, apakah penyorotan pada layar dapat menyederhanakan tugas? Apakah penyusunan informasi di layar membingungkan atau sangat jelas? Dan yang terakhir, apakah urutan layar membingungkan atau sangat jelas? Ya, pada blok ketiga mengenai terminologi dan sistem informasi, pertanyaan yang pertama adalah, apakah penggunaan istilah pada sistem konsisten atau tidak? Apakah terminologi komputer yang digunakan berkaitan dengan tugas yang dilakukan? Apakah posisi pesan pada layar konsisten atau tidak? Apakah pesan di layar yang meminta input dari pengguna jelas atau tidak? Apakah komputer selalu memberi informasi tentang apa yang sedang dilakukan? Dan yang terakhir, apakah pesan kesalahan yang diberikan membantu atau tidak? Selanjutnya, pada blok keempat mengenai learning atau pembelajaran. Yang pertama yaitu, apakah mempelajari bagaimana mengoperasikan software mudah atau sulit? Lalu, apakah eksplorasi fitur baru melalui coba-coba mudah atau sulit? Apakah mengingat nama dan kegunaan setiap perintah mudah atau sulit? Apakah tugas dapat dilakukan dengan cara yang lugas? Apakah pesan bantuan pada layar membantu atau tidak? Dan yang terakhir, apakah bahan referensi tambahan yang diberikan membingungkan atau tidak? Ya, pada blok terakhir mengenai kemampuan sistem. Pertanyaan yang pertama berkaitan dengan kecepatan sistem, yang kedua mengenai keandalan sistem, yang ketiga, apakah sistem cenderung noisy atau quiet, yang keempat, apakah memperbaiki kesalahan yang dibuat mudah dilakukan, dan yang terakhir, apakah kebutuhan pengguna berpengalaman dan tidak berpengalaman telah dipertimbangkan dalam software ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rifki. Baiklah, untuk hasil dari pengumpulan datanya adalah sebagai berikut. Dimulai dari blok 1. Pada blok 1 ini, jawaban yang diberikan oleh responden itu cenderung positif. Contohnya, pada pertanyaan 1, reaksi keseluruhan terhadap aplikasi tersebut adalah bahwa aplikasi tersebut sangat baik, memuaskan, dayanya mencukupi, sangat menstimulasi, serta fleksibel dan tidak kaku. Next. Untuk layar, jawaban yang diberikan oleh responden itu cenderung positif. Pada pertanyaan 6, karakter atau huruf pada layar itu cenderung mudah dibaca. Kemudian pada pertanyaan 7, highlighting atau penyorotan pada layar itu cenderung mempersingkat atau mempermudah penugasan.
pertanyaan ke-8, penyusunan informasi pada layar itu sangat jelas. Dan yang terakhir, pertanyaan 9, sekuensial pada layar itu sangat jelas. Untuk blok selanjutnya, terminologi yang digunakan pada sistem itu cenderung konsisten. Untuk pertanyaan selanjutnya, terminologi komputer itu sangat berkaitan dengan penugasan yang sedang dilakukan. Itu responden menjawab cenderung selalu berkaitan. Kemudian untuk posisi pesan pada layar itu cenderung konsisten. Pesan pada layar yang meminta input dari pengguna itu sangat jelas. Kemudian komputer selalu menginformasikan tentang apa yang sedang dilakukan kepada pengguna. Itu responden menilai cenderung melakukan hal tersebut. Kemudian pesan error atau pesan galat itu cenderung membantu. Kemudian untuk mempelajari sistem tersebut, responden menilai pada pertanyaan 16, responden atau pengguna cenderung mudah melakukan pembelajaran untuk mengoperasikan sistem tersebut. Kemudian mengeksplorasi fitur yang baru dengan cara coba-coba, itu responden menilai cenderung mudah. Kemudian untuk mengingat nama atau perintah yang ada di sistem itu, responden atau pengguna menilai hal tersebut cenderung mudah. Kemudian penugasan bisa dilakukan dengan cara yang benar. Itu responden atau pengguna menilai hal ini selalu bisa dilakukan. Kemudian pesan yang ada di layar atau pesan bantuan itu cenderung membantu. Kemudian referensi tambahan itu sangat jelas. Next. Kemudian kapabilitas sistem. Kecepatan sistemnya dinilai cenderung cepat oleh pengguna. Kemudian keandalan sistemnya cenderung andal dinilai oleh pengguna. Sistemnya cenderung quiet daripada noisy dinilai oleh penggunanya. Kemudian pengguna juga menilai bahwa sistem tersebut cenderung mudah untuk memeriksa kesalahan yang kita buat atau pengguna buat. Kemudian pengguna yang berpengalaman dan berpengalaman ini selalu atau cenderung dipertimbangkan dalam sistem tersebut. Berikut daftar pustaka atau referensi yang kami gunakan, satu dari proceeding dan satu dari jurnal. Demikianlah dari saya kembalikan kepada Yasin. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.